Datang lagi gimana? Terus pas udah balik dianya ninggalin. Bilang sama dia kayak gini ya, kau jangan kayak sembelit ya, ibaratkan tai, kamu keluar nggak bisa keluar, dalam kau jadi penyakit. Mending kau sekarang keluar aja, kau pergi dari hidup aku supaya aku bisa kedatangan orang baru lagi yang lebih baik daripada kau. Belum tua udah pikun, nggak tabrakan tapi amnesia, sehat tapi Alzheimer. Tolonglah, cuman utangnya cuman aku suruh bayar, belum kau suruh bayarkan rumah aku, uang nikah aku. Bayar utang kau, borat. Menurut kakak tentang laki yang mandang fisik cewek, sebenarnya nggak masalah kalau laki-laki mandang fisik cewek. Namanya orang itu punya mata, ya terima aja lah, mau kayak mana lagi. Sekarang yang mesti pintar-pintar itu perempuannya. Pintar-pintar apa kata sih ya? Pintar-pintar membedakan mana Honda Civic, mana Honda Beat. Dinya mantan kak masih kepo sama kita padahal udah gak ngurusin. Itu karena dia tahu kalau kita ini lebih daripada dia, jadi dia mau ngikutin. Atau bisa jadi juga lakinya terlihat lebih bahagia pas sama kita dulu daripada pas sama dia sekarang. Ups. Kakak tentang orang yang suka plagiat, gimana? Udah puas menjiplaknya? Udah puas nyonteknya? Mungkin kalau Tuhan bisa kau request untuk bikin kau balik lagi ke dalam kandungan mama kau supaya bikin muka kau mirip sama aku, mungkin kau bakal lakuin itu juga ya. Dasar nggak orisinal. Belagu so mandang fisika padahal dia sendiri be aja. Kita tinggal di bumi masih berlaku gaya gravitasi, yaitu tarik menarik. Kalau kau aja tidak menarik alias jelek, kau jangan berharap perempuan cantik bakal tertarik sama kau. Yang sepadan-sepadan aja, hidup ini realistis aja sayang. Sindiran keras dong kak buat orang cepu, mau aku repost kak, terima kasih. Orang itu biasa hobinya main piano, menggambar, bernyanyi. Kok kau hobinya menjatuhkan orang ya? Heran aku nengok kau. Kenapa? Terlalu di bawah kali hidupmu itu sampai orang yang di atas kau pengen kau jatuhkan. Yang suka gangguin cowok kita kak, kau kalau mau menggoda cowok aku, mau menggatal sama cowok aku, nggak apa-apa, silakan coba aja dulu. Tapi aku nggak yakin cowok aku mau sama kau, karena cowok aku itu udah biasa nengok aku yang indah macam kupu-kupu, bukan kayak kau ulet bulu gatal. Boy, mereka merasa keren ketika mendapatkan gelar kayak gini karena mereka ngerasa semua perempuan bisa mereka manfaatkan. Kalian dengar ya laki-laki? Prestasi laki-laki itu diukur dari berapa banyak kerja keras yang mereka lakukan, bukan dari berapa banyak lubang yang kalian masukkan. Cowok yang alah memutin tapi masih magi harapan. Wang kalau nio pai dari den pai lah. Jangan tagak-tagak di muka pintu beko ada orang datang, nio mencari den. De ada orang di muka pintu tuh nio ndak bisa masuk. Lai tawang. Ancaang pai lai tanang dena. Orang sok kaya, tolong ya, kalau kalian aja belanja masih cari gratis ongkir, masih cari harga paling murah, masih cari yang diskon-diskon, tolong jangan banyak kali gaya kalian, jangan selangit-selangit aja lah gaya itu ya. Nanti kalau ketabrak pesawat mati kau. Suka minta balik uang dan barang yang pernah dikasih ke aku kak. Aku balikkan, nggak miskin aku balikkan uang dia itu. Barang-barang yang pernah dikasih sama aku bisa aku beli sendiri. Sa uang parkir receh-recehan pun aku balikkan. Nggak takut aku bilang sama dia biarlah aku bersedekah untuk fakir miskin. Adik ipar suka ikut campur urusan rumah tangga. Yang nyari nafkah tiap bulan laki aku, yang beranak aku, yang ngurus rumah tangga bersih-bersih semuanya aku. Kalian kalau mau ikut campur urusan rumah tangga aku, jangan tanggung-tanggung. Sekalian kalian bayar listrik, air, isi dapur supaya aku tinggal ngangkat kaki. Pinjam barang tapi nggak dibalikkan. Kemarin udah kusindir panjang lebar. Tapi kalau kau mau, kau bilang sama dia kayak gini ya. Kau kan sering minjam barang aku, tapi kau suka lupa balikan. Kayak mana kalau aku pinjam pacar kau? Boleh nggak? Apa kabar sekarang? Lo jadi gembel kan? Mampus lu. Tadi pamerin kali bang pacar barunya, nggak berasa. Aku paham kalau memang posisi aku sekarang udah jadi mantan, tapi sorry ya bang, aku jauh lebih bahagia daripada pas jadi pacar kau. Karena memang aku sadar susah menjelaskan kepada anjing kalau daging itu lebih enak daripada tulang. Pacar baru mantan lebih jelek, hahaha, sementara aku semakin cantik dan glowing. Memang kayak gitu sih. Sabar ya mas, kamu emang cocoknya sama yang jelek, karena aku tahu pasti kalau yang cantik kayak aku tuh udah gak ada lagi mau sama kau. Kalau cowok kita ketahuan BO cewek gimana? Kubukalah penggalangan dana untuk dia supaya dia bisa bayar cewek BO lagi, biar sekalian dia malu, habis itu kuputuskan. Kubikin list penggalangan dananya. Penggalangan dana untuk cowok yang haus kasih sayang sama pelacur.
Kan dulu buat orang yang nggak tahu diri pas ditangin baik tapi sekarang malah nggak mau bayar. Aku sebenarnya nggak akan miskin kalau aku nggak mau bayar utang. Cuman aku nggak mau aja kekayaan aku nggak genap berkurang cuman gara-gara menenggang isi perut kau. Jadi kalau waktu itu kau susah aku bantu, sekarang kalau aku minta balikkan. Kakak tentang teman yang mandang dari materi gimana? Kalau ada orang mandang kau dari materi, kau harus memandang dia dari segi fungsi. Karena materi dan fungsi harus berbanding lurus. Jadi kalau kawan kau sosok mandang dari segi materi tapi dia nggak bisa dimanfaatkan, kau tinggal aja dia, nggak usah berkawan lagi. Aku pacaran beda agama sih sah-sah aja selama keduanya bisa saling menghormati. Cuman kalau buat aku pribadi, aku lebih prefer punya pasangan yang seagama dan agamanya lebih baik daripada aku. Jadi dia bisa ngingetin aku, bisa nuntun aku, bisa ngajarin aku juga. Karena kan aku perempuan dituntun. Insecure always creating their own problems inside their minds. Padahal sebenarnya mereka itu udah jauh lebih baik daripada banyak orang. Coba deh sekali-kali ngelis apa aja pencapaian kalian dan harusnya kalian bangga. Gak banyak yang seberuntung kalian. Menurut aku sebenarnya posesif itu watak. Jadi ya konsekuensi kita ketika kita milih bersama dengan pria posesif ya kita bakal dikekang. Cuman buat cowok-cowok posesif aku mau ngingetin ya, kalian harus tahu kalau pasir itu makin digenggam bakal semakin lepas. Jadi jangan terlalu berlebihan. DKT pamer kekayaan, pas sudah jadian ternyata cuma pura-pura kaya. Gimana tuh? Banyak terjadi di ibu kota. Laki-laki sosok metropolitan, setel bawa BMW kemana-mana, rupanya cuma supir. Kalau laki-laki kayak gitu tinggalin aja deh. Soal harta jadi bisa berdusta, apalagi soal cinta. Udah biasa terjadi di ibu kota yang seperti ini. Dijulitin iya, dihianatin iya, difitnah iya, dijele-jelein di belakang iya, dipinjemin duit gak dipulangin iya. Dia sadar dia salah? Enggak, diamin deh. Sampai nanti di akhirat dia nyari kau untuk minta maaf, kau pura-pura gak kenal aja. Udah gak heran sayang, memang lagi zamannya orang kalau temenan itu ada maunya. Di belakang ngejelekin, ngehina-hina, aib disebar kemana-mana. Pas giliran lagi butuh, lagi mau minjem duit, Beb, gimana kabarnya? Dia dekatnya sama aku tapi jadiannya sama orang lain, gimana dong? Kau itu bukan lagi didekatin, kau cuma lagi jadi boneka yang untuk menemani dia di saat dia lagi kesepian. Pas dia udah dapetin orang yang dia mau, kau ditinggal. Makanya sayang, jadi orang jangan gampang baper. Mantan gue selingkuh sama teman main gamenya yang ternyata open BO. Pas ketahuan dia selingkuh, akunnya gue jual. Nomor rekening ceweknya gue sebarin, gue bantu jualan. Keren lo, keren. Nih, cewek-cewek kayak begini keren nih, keren. Lanjutin ya. Suka banget menghina, semua orang dihina, dijulitin, padahal dia juga be aja. Jadi manusia kalau berak masih sama-sama ngeluarin tai, nggak usah kau hina orang lain ya. Kau mati masih dikubur di tanah, jadi nggak usah selangit kayak kau. Buat PHO dong kak, perusak hubungan orang. Kau dengar ya? Cukup hidup kau, nama kau, diri kau, sama selangkangan kau aja yang rusak. Nggak usah kau aja hubungan aku. Kalau kita punya tangga suka banget jelekin kita, padahal dia punya anak cewek juga. Dia itu iri, dengki karena anak dia jelek. Karena kau cantik, makanya dijelekinnya kau supaya bisa sama kayak anak dia, sama-sama jelek. Udah style gila aja, sosok artis aja kau depan rumah dia lewat-lewat pakai kacamata biar makin panas dia. Buat cowok yang suka morotin cewek yang suka sama dia, ini pernah kejadian deh aku nih. Kau bilang sama dia, mama bapak kau manusia, kok bisa lahir anaknya binatang? Kok kalau jadi orang maunya dipelihara, bagus kok berubah jadi anjing sekalian ya. Biar ku kasih kok kandang, mau kok. Kalau kau merasa lebih baik, kenapa suamimu berpaling? Heh, betina gatal. Sekarang bukan urusan siapa yang lebih dari siapa, tapi memang kau nggak laku. Kenapa aku bilang kau nggak laku? Karena kalau kau perempuan baik-baik, kau cari lajang di luar sana. Jangan kau cari yang udah beranak, udah punya istri. Jangan gara-gara kau haus batang kau korbankan rumah tangga orang. Tahu kau? Sok kali bergaya, tapi pakai barang KW semua. Apa pendapat Kak Tasa? Pendapat aku ya, kalau dia nggak minta duit sama kau untuk beli barang KW, kau nggak usah ngurusin. Mending dia sanggup kayak gitu, ya udah. Daripada dia maksain beli tas 20 juta hasil jual diri, kok hina lagi dia nanti. Pacar, tapi dia tetap ke kita, cari kita, teleponin. Berak. Memang gitu deh gunanya deh. Ban serep memang dicari pas ban utamanya lagi kempes. Jadi jangan mau kau dibodoh-bodohin sama jantan.
Zaman sekarang nyari uang halal itu susah. Jadi kalau kawan kau ini pamer tapi hasilnya dari yang halal, kau jangan siri. Kau jadikannya motivasi supaya kau bisa lebih dari dia. Nggak boleh kayak gitu sama kawan sendiri. Suka-suka dia lah dia mau pamer selama dia nggak ngelontek. Kenapa rupanya? Buat suami yang maunya sama perempuan cantik tapi nggak mau biayain perawatan. Kau kalau udah pelit perhitungan, nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak request, nggak usah banyak cakap. Diam aja muncung kau itu. Nggak usah kau berharap bisa dapat istri kayak Farah Queen kalau jiwa kau masih miskin. Satu kata buat cewek bayaran yang suka hobinya ngerusak rumah tangga orang, Kak. Murahan. Kau dengar itu? Kasihan bapak kau nyekolahin kau dari kecil sampai besar. Begitu besar kau open BO. Pokoknya sibuk main game, terus kalau kita sebagai ceweknya wajar gak sih Kak ada rasa takut? Kalau khawatir gara-gara dia lupa waktu wajar, gak apa-apa. Tapi kalau kau takut gara-gara dia selingkuh sama game mewah, kau udah gila itu. Masih mending dia main game daripada dia main cewek, mau apa kau? Dia kalau susah malah ninggalin padahal pacarnya udah 7 tahun Kak. Udah bertahun-tahun anak orang kau bikin hidup susah, kau pikir dia mau seumur hidup susah sama kau cuman gara-gara cinta? Hah? Terus kau 7 tahun gak ada ngapa-ngapain gitu, gak ada perubahan, ya pantas lah kau ditinggalin dia. Enggak kak, soal orang yang sok mesra sama pacarnya di sosmed, jijik gak sih kak? Suka-suka dia lah. Yang punya sosmed dia, yang punya pacar dia. Kan bukan cowok kau yang dipamer-pamerkannya. Kok kau yang ange? Kenapa kau? 9 tahun tapi gak dilamar-lamar. Enaknya gimana ya? Putus atau lanjut? Wow! Kalau kredit mobil udah dapat 2 itu, Wak. Putuskan, kau cari yang jelas. Dia gak jelas, tinggalkan aja. Ribut mulu, tapi pas mau diributin biar break up malah ngilang gimana Beb. Emang kebiasaan jantan kayak gitu semuanya Kak. Udah, bilang sama dia kayak gini, kok kalau mau putus-putus bilang bye-bye, jangan seenak selangkangan kau aja keluar masuk hidup orang kayak gitu ya. Pacar jadian sama sahabat sendiri gimana? Memang pengkhianat, cocoknya sama pendusta, jadi biarkanlah mereka hancur bersama. Hahaha. Dong Kak, hina pelakor yang galakan dia dibanding istri sah. Memang lagi zamannya sekarang perempuan-perempuan sok kecantian, merasa dirinya mahal padahal sebenarnya murahan. Kenapa murahan? Karena harga dirinya cuma dibayar sama 1 lembar surat nikah siri doang. Kakak tentang lonte yang sok kaya tapi banyak utang. Udah melonte pun masih ngutang juga, semiskin itu dia. Nggak laku, apa kayak mana? Jelek kali rupanya barangnya. Kok kasihan ya? Cewek cantik glowing lebih dihargai. Ibu Kartini itu memperjuangkan kesetaraan wanita sama pria untuk segi akademisnya. Jadi kalau cuma gara-gara cantik glowing bisa lebih dihargai, ngapain kok sekolah tinggi-tinggi? Jadi perempuan itu jangan cuma cantik tapi juga harus pintar. Kalau cuma cantik, banci Thailand pun bisa. Ini tanggapan kakak kalau gatal ketemu gatal dong. Kusuruh orang itu mandi belerang di Brastagi berdua supaya nggak gatal sebadan-badan. Kan untuk mantan yang udah nyakitin kita. Hai, sekarang lagi musim virus. Kamu juga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Jangan sampai kamu ngundang aku ke pemakaman kamu duluan sebelum aku ngundang kamu ke nikahan aku. Ada 2 cewek yang kita suka apa kita pacarin dua-duanya? Kalau muka kau seganteng Herjunot Ali atau kekayaan kau sekaya Abu Rizal Bakri, nggak apa-apa. Ini udah muka pas-pasan, duit nggak ada, kemana-mana naik motor beat. Kau pula lagi mau pacarin 2 cewek sekaligus. Kau pikir muat motor kau itu bocah 3, ha? Terlihat kaya, padahal aslinya hidupnya pas-pasan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang ya sayang. iPhone boleh iPhone 11 tapi malu sama atap rumahmu udah mau amblas. Mau kau di luar sana segera sadar ketika melihat video ini kalau harga diri kalian tidak lebih tinggi dari seorang wanita bayaran. Kenapa? Udah gak laku lagi jual diri sampai harus ngerebut suami orang. Nikah sama orang lain padahal nggak pernah ada kata putus. Ingat ya sayang, yang namanya karma nggak pernah ketuk pintu kalau mau datang. Kita tinggal di Indonesia sekarang, ada banyak cara untuk balas dendam. Kalau suatu saat kau muntah darah atau keluar paku dari perut kau, jangan kau cari aku. Udah bertahun-tahun kak tapi hambar karena gitu-gitu terus, nggak ada kemajuan. Putuskan. Kita itu pacaran untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik atau hal yang lebih positif. Kalau pacaran cuma bisa merugikan satu sama lain terus nggak ada kemajuannya, buat apa pacaran? Tinggalin lah. Nggak usah bodoh kali kau. Kalau lonte ngerebut pacar kita,
Namanya lo lonte. Lonte lo, lonte. Lonte. Terus kau mau berebut-rebut sama lonte? Kau mau lagi ngerebut-rebut bekas lonte? Kasihkan lah. Dah. Kata buat pelakor, aku gak peduli kamu lebih cantik, lebih bagus badannya, agamamu lebih bagus daripada aku, terserah. Yang aku tahu, selama kau merebut punya aku, berarti kau tidak lebih baik daripada aku. Ingat sayang, perempuan baik tidak merebut punya orang lain. Mantan kasar atau tukang selingkuh enaknya diapain ya? Didoain. Didoain semoga cepat berpulang ke rahmatullah. Oh, gue liat mantan lebih cantik sekarang karena zaman dulu itu duitnya dibagi dua sama kamu. Kalau sekarang duitnya buat dia semua, buat perawatan, yang wajar lah cewek makin cantik. Hello. Ada temen yang setiap aku pacaran, pacar akunya langsung dia gebet. Gimana tuh? Yang pertama yang harus kamu sadarin, dia bukan teman kamu. Dan yang kedua, kamu bilang aja sama dia kayak gini, gimana? Enak nyobain lepehan aku? Tentang orang yang mau bayar hutang. Jadi ada 3 tahapan penagihan hutang ya. Yang pertama itu di dunia nyata, tagih ke orangnya langsung. Gak mempan, naikin ke dunia maya, viralin di status. Kalau gak mempan juga, diemin. Tagihnya nanti di akhirat karena hutang dibawa mati, bos. Nggak kalau kita bilang kangen ke mantan kita, salah sih enggak. Cuman ini bodoh. Ini bodoh. Terus itu ibaratkan kayak gini ya, kayak kau Bera udah keluar terus kau bilang gini ke tai kau, "Hey, aku kangen. Sini masuk lagi ke dalam perutku." Tanggapan kakak kalau cowok itu sering nguras pas waktu pacaran, bilang kayak gini sama dia, kau kalau nggak bisa ngasih, seenggaknya kau jangan ngurangin, jangan nyusahin. Kalau kau nggak punya derajat di mataku, seenggaknya kau punya derajat di mata Tuhan. Kau pulang, kau berbakti sama orang tua kau. Udah, selesai. Aku keciduk selingkuh, dan besoknya dia nyamperin ke rumah sambil nangis, nyesel dan janji mau berubah. Bilang kayak gini ya, udah kenyang aku makan janji busuk bang, bagus pulang kau sana ke rumah kau, nggak usah kau cari-cari aku lagi, putus. Tanggapan kakak kalau liat temen yang mukanya polos banget, alim lah tapi hatinya busuk. Gak bisa nanggepin, soalnya biasa temanku tuh hatinya busuk terus mukanya jelek. Apa yang harus kita lakuin pas gebetan kita ternyata jadian sama teman sendiri? Temanmu itu punya mantan, pacarin mantannya, selesai masalah. Kalau kita sering ngasih kesempatan ke dia tapi dianya malah nyepelin terus, tuh harus gimana? Kurang-kurangin deh makan makanan yang mengandung micin ya, biar otaknya nggak goblok-goblok banget gitu loh. Kata mereka aku bodoh karena masih mempertahankan orang yang gak sayang sama aku. Dan besok-besok minumannya dicampur sama baking powder ya, supaya otaknya berkembang. Ngapain kakak sama si anti corona? Cek. WKWK BTW di orang Medan juga kak. Guys, please stop making stupid people famous. Kalau cowok kita sering minjem duit ke kita, gimana menurut kakak? Nggak apa-apa dipinjemin aja, yang penting kan diganti. Tapi kalau misalnya nggak diganti baru deh viralkan, ungkit-ungkit sampai akhirat. Kebaikan dia salah nggak kak? Nggak salah kalau kamu ngerasa diri kamu sudah cukup benar untuk mengekang dia. Jangan kamu ngelarang-larang dia mabok, tapi kamunya suka mabok-mabokan. Kamunya ngelarang dia dugem, tapi kamunya suka dugem. Sabar ngadepin pasangan, ngaca ya, ngaca. Kita pasti pernah salah terus dia maafin. Pasti kita pernah nyebelin dan dia sabar ngadepinnya. Manusia itu tempat saya salah, jadi hidup tuh harus balance. Apa yang lo berikan itu yang lo dapetin. Nikah kapan? Nikah kapan nikah? Kalian pikir nikah pakai duit monopoli? Mau kalian bayarin uang nikahnya rupanya? Nanya mulu, nanya mulu. Dikira nikah murah apa ya? Macam beli kacang. Fisik jadi penentu kan, cinta harus terima apa adanya. Enggak, bohong. Semua itu bullshit kalau cinta harus terima apa adanya. Lihat cewek lebih cakep dikit juga mata lo meleng anjing. Ini atas punya teman baik di depan tapi di belakang nusuk. Kalau aku sih aku biayain ya buat perawatan muka. Kasihan soalnya dia pasti kehabisan duit buat bayar mukanya 2. Gimana nanggepin pacar yang suka chattingan sama cewek lain padahal dia marah kalau aku chat sama cowok? Pacarmu ini kan bego, kalau chat sama cewek lain ketahuan nih. Makanya kamu tuh jangan bego, kalau chattingan sama cowok lain jangan ketahuan, hapus. Cara menyerahkan orang yang sombong. Sebenarnya sombong itu positif selagi dia nyarinya halal dari duit yang bener. Tapi kalau misalnya dia sombong dari hasil ngelonte,
bilang ke dia kayak gini ya, Mbak, gaya hidup kamu mahal tapi kamu murahan. Kalau ngeliat cowok berdua sama cewek lain di mall, enaknya diapain? Kamu pergi ke information, terus kamu umumkan nama perempuan itu. Contoh misalnya namanya Sally. Perhatian pengumuman kepada Ibu Sally, kamu pernah dibilang lonte sama pacar saya. Kak, gimana kalau punya cowok kasar sering bikin nangis dan marahin ceweknya depan umum? Punya cowok kasar sering bikin nangis dan marahin ceweknya depan umum ya. Setauku ya, kalau putus tuh nggak perlu pakai pengadilan. Jadi kenapa nggak diputusin aja sih? Kenapa banyak cowok yang nggak mau tanggung jawab, Kak? Bukan cowoknya yang nggak mau tanggung jawab, bukan. Kamunya aja yang murahan. Kalau ada orang ketahuan selingkuh tapi masih aja nggak mau ngaku, cocoknya diapain? Dielus-elus tapi pakai kuku ini. Kalau pacar sering main game gimana, Kak? Bilang sama dia kayak gini ya, Dek ya. Sayang, kamu main game aja terus sampai kenyang. Kamu nggak usah aku masakin lagi ya, kan kamu udah kenyang makan chicken dinner. Temen yang doyan pasang aksi lenje-lenje depan pacar kita, enaknya diapain, Kak? Dimabokin, sayang. Habis itu bawa ke tol, tinggalin di rest area. Ya, biar diperkosa sama supir truk. Suka ngutang tapi nggak dibayar-bayar, diapain tuh? Didoain umurnya panjang, rezekinya melimpah. Tapi begitu mau dicabut nyawanya dia mondar-mandir gara-gara dikejar-kejar sama malaikat Israel. Kak, kalau misalkan aku punya mantan terus dia ngejajelain aku gimana tuh, Kak? Panggil deh kayak gini. Hey, sini kau. Kok kalau udah jelek, kau aja yang jelek. Nggak usah kau bawa aku. Bored kau.